Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prakenabian nomor 9 yaitu pembelahan dada. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menghirup udara padang pasir yang bebas. Sebebas penghuninya, kembali menyaksikan ketentraman, keramah tamahan penduduk pedesaan, menyimak keluasan bahasa yang mereka ucapkan dalam setiap pembicaraan, menonton gaya hidup mereka yang begitu gigih mengatasi kegersangan serta menjaga suku dari kemungkinan terjadinya serangan. Dan dari perkampungan Bani Sa'ad inilah beliau mulai belajar menggembalakan kambing yang membutuhkan kesabaran. Usianya kini telah memasuki 5 tahun dan tubuhnya nampak lebih kekar dari anak-anak sebayanya. Kedua mata beliau nampak selalu memakai celak meskipun sebenarnya tak pernah memakainya. Rambutnya yang lebat senantiasa tertata rapi seolah selalu mengenakan minyak rambut. Badannya sehat, tak mempunyai satu kekurangan sedikit pun. Semua itu sangat mengesankan Halimah sekeluarga. Lebih-lebih bila mengingat betapa anak yatim itu telah mendatangkan keberkahan tersendiri bagi seisi keluarga. Mereka sangat menyayangi putra kaum Quraisy ini. Siang itu seperti biasanya Nabi Muhammad SAW pergi bersama saudara angkatnya untuk menggembalakan kambing tak jauh dari rumah. Baru beberapa saat mereka membawa kambing-kambingnya, tiba-tiba salah satu anak Halimah berlari pulang ke rumah dengan begitu ketakutan. Dengan nafas tersenggal-senggal dan wajah menyiratkan rasa takut, ia berkata kepada kedua orang tuanya, "Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh." Anak itu berkata panik. Halimah dan Abu Kabsyah suaminya terperanjat seketika itu pula. Mereka berdua lari menuju ke tempat Nabi Muhammad SAW berada. Kedua orang tua angkat Nabi Muhammad SAW tak bisa membayangkan jika apa yang selama ini menjadi kepercayaan masyarakat Arab menimpa anak angkatnya. Sejak berabad-abad yang lalu masyarakat Arab percaya bahwa di gurun-gurun pasir selalu ada jin-jin yang menguasainya. Jin-jin ini terkenal payah dan suka menyesatkan musafir. Bahkan lebih parah lagi, konon mereka suka merasuki seseorang, membuatnya meracau dan mendengarkan syair-syair tak karuan. Mungkinkah jin-jin itu kini tidak hanya mengganggu musafir, tapi mereka juga mulai membunuh manusia? Ketika saudara angkatnya lari ke rumah untuk melaporkan yang dilihatnya, dua orang laki-laki mengenakan pakaian serba putih menelantangkan Nabi Muhammad SAW di atas batu. Mereka adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail, bukan jin-jin payah padang pasir itu. Dengan begitu, terampilnya kedua malaikat tadi membelah dada Nabi Muhammad SAW dan mengambil segumpal darah. Hati Nabi lantas dibasuh dengan air zam-zam yang telah mereka persiapkan dalam sebuah bejana emas. Dalam waktu sekejap semua telah selesai dilakukan dengan rapi hingga ketika Halimah dan suaminya menemukan Nabi Muhammad SAW keadaan telah kembali hening. Anak itu telah berdiri mematung dengan wajah pias bagai orang hendak pingsan. Halimah dan suaminya buru-buru mendekap Nabi Muhammad SAW. "Anakku, apa yang telah terjadi padamu?" tanya suami Halimah. "Dua orang laki-laki berpakaian serba putih telah mendatangiku, kemudian aku ditelantangkan di atas batu dan mereka membelah dadaku, diambillah suatu dari dadaku dan aku pun tidak tahu apa itu," jawab Nabi Muhammad SAW polos. Suami istri itu segera mencari orang yang diceritakan oleh anak angkat mereka, namun mereka tidak menemukan siapapun di sana. Karena begitu ketakutan, Nabi Muhammad SAW segera dipopong oleh Abu Kabsyah. Dibawanya ke rumah untuk memastikan bahwa tidak terjadi apa-apa. Meskipun Nabi Muhammad SAW nampak biasa-biasa saja,
Namun Halimah dan suaminya tetap khawatir. Mereka takut anak angkatnya telah diganggu jin atau terkena guna-guna lainnya. Abu Kabsyah akhirnya berkata lirih, "Demi Allah, Halimah, aku rasa anak ini telah diganggu sesuatu. Sebaiknya kita segera mengembalikannya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan." Halimah sepakat dengan apa yang diutarakan suaminya. Mereka segera mempersiapkan perbekalan untuk melakukan perjalanan ke Mekah. Sebelum berangkat, suami istri ini telah sepakat untuk tidak akan menceritakan peristiwa yang menimpa anak angkatnya. Hari yang ditentukan tiba, mereka langsung berangkat ke Mekah. Pada mulanya orang tua angkat Nabi Muhammad SAW ini sempat tutup mulut seperti yang telah direncanakan. Namun Aminah bergeming. Beliau mendesak kedua orang itu agar mau menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Kedatangan mereka yang begitu mendesak jelas mengindikasikan adanya sesuatu yang tak beres. Akhirnya Halimah dan suaminya menceritakan semua yang hendak mereka rahasiakan. Ibunda Aminah mendengar penuturan mereka dengan penuh perhatian, namun beliau sedikit pun tidak mengkhawatirkan keadaan putranya. Setelah kedua orang itu selesai bercerita, ibunda Nabi berkata, "Jadi kalian berdua mengkhawatirkan putraku? Demi Allah jangan. Sesungguhnya putraku ini telah mengalami suatu kejadian yang belum pernah aku ceritakan pada kalian. Pertama, ketika mengandungnya, aku tidak merasakan kalau sedang hamil. Kemudian aku melihat ada secercah cahaya menyamai bintang keluar dari tubuhku yang menerangi saat aku melahirkan. Dan ketika aku melahirkannya, posisinya tidak menyamai dengan bayi-bayi yang lain. Dia meletakkan tangannya di tanah serta menengadahkan kepalanya ke langit. Maka bawalah ia kembali bersama kalian." Meskipun Halimah telah tenang, ia tetap tidak mau membawanya lagi Nabi Muhammad SAW. Suami dan istri Bani Sa'ad itu tidak berani menanggung risiko jika nanti terjadi hal-hal yang lebih mengerikan dan membahayakan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya hari itu pula Nabi Muhammad SAW resmi dilepaskan oleh Halimah dan hidup bahagia di bawah asuhan ibunya. Bagian yang ke-10 adalah wafatnya Aminah. 6 tahun sudah Aminah ditinggal oleh Abdullah, keharibaan yang Maha Esa. 6 tahun pula Aminah tak pernah mampu memperkenalkan putra sematawayangnya pada sang suami. Kini Nabi Muhammad SAW telah kembali ke pangkuannya. Keinginannya untuk memperkenalkan putranya kepada sang suami tak tertahankan lagi. Istri mana yang tak bahagia jika mampu memberikan hadiah pernikahannya dengan seorang anak laki-laki yang begitu mirip dengan ayahnya? Tidakkah sang suami akan selalu melemparkan senyum terhangatnya tiap kali memandangnya? Semua itu mungkin tidak akan pernah beliau dapatkan, namun menantu Abdul Muthalib ini yakin suaminya yang berada di bawah pusara makamnya dapat melihat putra mereka berdua. Tahun itu ketika Nabi Muhammad SAW telah berusia 6 tahun, beliau mengajaknya ke Madinah untuk ziarah ke makam ayahandanya. Setelah mendapatkan izin dari Abdul Muthalib, mereka lantas bergabung dengan rombongan dagangan ke utara. Sang kakek tanpa ragu melepas mereka berdua karena perjalanan kali ini merupakan satu kesempatan baik untuk memperkenalkan Nabi Muhammad SAW kepada keluarga yang berada di Madinah. Di negeri subur utara Mekah itulah sang kakek lahir. Dari salah satu putri suku Khazraj di Madinah inilah Sayyid Hashim menyunting seorang dari darah jelita yang kemudian melahirkan Abdul Muthalib, kakek sang Nabi. Dengan membawa 2 ekor unta dan ditemani seorang budak bernama Ummu Aiman, perlahan-lahan mereka bergerak ke utara bersama rombongan dagang Quraisy menuju Syria. Karavan bergerak anggun dan sekilas nampak seperti kampung berjalan. Inilah pengalaman pertama Nabi Muhammad SAW melihat perjalanan para pedagang menyusuri hamparan padang pasir. Rapi dan nampak selalu siaga menghadapi segala hal yang mungkin akan mereka hadapi di tengah perjalanan. Sesampainya di Madinah,
Aminah memisahkan diri untuk menemui keluarga dan ziarah ke makam suaminya di An-Nabirah. Kunjungan pertama ke Madinah membawa kesan tersendiri bagi Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat menikmati pertemuan dengan keluarga barunya yang selama ini belum pernah ditemuinya. Sedikit pun Nabi Muhammad SAW tak merasa canggung untuk bergabung bermain dengan mereka. Selama di sana, beberapa teman sebayanya sering mengajaknya berenang di sebuah sungai yang berada di dekat makam Abdullah. Sementara putranya menikmati keasikan permainannya bersama Ummu Aiman dan teman-temannya. Aminah menghabiskan waktunya di makam sang suaminya. Hampir sebulan penuh beliau selalu berkunjung ke makam Abdullah untuk melantunkan doa. Siang itu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berenang-renang dengan temannya, beberapa orang Yahudi melintas di tepi sungai. Langkah dan tatapan mereka menumbuk pada putra Abdullah yang tengah asyik berenang. Semua diam memperhatikan keasikan bocah itu. Keheningan segera pecah ketika salah satu dari mereka mengungkapkan apa yang telah dipelajarinya selama ini. Apakah kalian melihat anak itu? Dia adalah Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, ungkap lirik sambil melangkahkan kakinya menuju Madinah. Kabar hadirin Nabi terakhir segera menyebar dari mulut ke mulut, menusuk Madinah, menjadi obrolan baru yang cukup menarik di tengah-tengah kesibukan mereka berdagang dan bercocok tanam, terutama bagi kalangan kaum Yahudi yang memang sangat yakin akan hadirnya Nabi terakhir. Ummu Aiman, budak setia Aminah yang mendengar berita tersebut menjadi gusar. Ia khawatir orang Yahudi akan berbuat jahat terhadap putra majikannya itu. Sebisa mungkin ia merasa harus segera mengingatkan Aminah yang masih terpekur di hadapan pusara suaminya. Aminah, kita sebaiknya jangan berlama-lama di Madinah. Kini di kalangan orang-orang Yahudi telah tersiar kabar bahwa Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Aku khawatir jangan-jangan mereka akan berbuat jahat terhadap kita. Ummu Aiman berusaha mengingatkan Aminah. Ibunda Aminah menanggapi serius usulan Ummu Aiman. Sebagai seorang ibu tentunya beliau tidak ingin ada hal-hal yang tak diinginkan menimpa putra kesayangannya. Mereka segera mengemasi berbagai perbekalan untuk perjalanan ke Mekah. Tentunya acara berpamitan dengan keluarga di Madinah adalah hal terberat. Setelah sekian lama mereka tidak pernah berkumpul, kini ketika kesempatan itu datang ternyata Tuhan tidak mengizinkan untuk berlama-lama bersama keluarga. Perjalanan 400 mil dari Madinah untuk mereka tempuh dengan pelan-pelan. Mereka tidak dapat berjalan cepat karena Aminah merasa kepayahan menyusuri padang pasir yang terik. Makin jauh mereka meninggalkan kota kelahiran kakek Nabi Muhammad SAW, makin buruk pula kesehatan Aminah. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat di daerah Abwa. Dalam tempat peristirahatan ini kondisi ibunda Nabi tidak juga membaik, namun justru kian memburuk. Begitu parahnya sakit yang beliau derita hingga membuat beliau tak mampu untuk duduk sendiri. Kepalanya senantiasa disandarkan pada putra si mata wayangnya. Seolah tak ingin berpisah dengannya. Dalam kondisi yang begitu kepayahan itu, beliau sempat memberikan wasiat untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahimu sejak kecil. Wahai putra seorang yang selamat dari kematian sebab anugerah dari Yang Maha Kuasa. Maha memberi nikmat, lalu dia ditebus dengan 100 ekor unta melalui undian. Jika apa yang aku lihat dalam tidurku benar, niscaya engkau kelak akan menjadi utusan Allah, Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Agung. Engkau akan diutus di daerah halal dan daerah haram. Engkau diutus dengan menyatakan kebenaran dan membawa agama Islam, agama ayahmu yang baik, yakni Nabi Ibrahim. Engkau diutus dengan membawa agama yang mudah dan agama Islam. Allah akan melarangmu beserta kaummu menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW mendengarkannya dengan seksama meskipun jiwa kecilnya tengah lara melihat kenyataan yang sedang diderita ibunya. Ibunda yang selama ini mengandung dan memberi harapan-harapan di tengah keyatimannya. Ibunda yang telah menanamkan harapan bahwa kelak beliau akan menjadi orang besar. Meskipun semua itu mungkin belum mampu dipahaminya. Ibu yang baru saja memperkenalkannya pada sang ayah dengan duduk di depan pusaranya.
dan mempertemukan dengan keluarga-keluarga baru yang selama ini belum pernah dilihatnya. Kini ibunda itu telah terbaring di pangkuannya dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Beberapa saat setelah mengucapkan wasiat itu, Ibunda Aminah diam tak bersuara. Wajahnya tampak begitu tenang, namun hembusan dan helaan nafasnya tak lagi terasa. Di atas pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah Aminah menghembuskan nafas terakhir, meninggalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memikul beban sebagai yatim piatu di usia yang ke-6 tahun. Ummu Aiman mencoba menjelaskan arti sebuah kematian dalam gendongannya. Nabi Muhammad SAW mulai belajar memahami arti kepergian orang-orang yang dicintainya. Kini Ummu Aiman melanjutkan perjalanan pulang bersama anak yatim piatu yang melara akibat duka yang tak terperi. Ini makam Sayyidah Ibu Nabi Muhammad SAW. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.